Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang bisa sholat tetapi sholatnya bisa khusyuk. Jadi Allah memberikan satu gambaran bahwa orang itu kalau pengen beruntung, ketika sholat harus khusyuk. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata jangankan kelas kita, kelas Imam Ghazali saja mengatakan, seandainya khusyuknya itu pada saat takbiratul ihram saja, itu sudah bagus. Apalagi kita. Cuma alhamdulillahirabbil alamin, ketika saya sempat ngaji kepada guru saya yang terletak di dalam Kitabus Shalah, diterangkan bahwa ada 6 kiat supaya kita bisa sholat khusyuk. 1, yaitu apa? Bersih, suci tempat, badan, dan pakaian. Maka supaya sholat kita bisa khusyuk, sebelum sholat sebaiknya kita mandi, menggunakan pakaian yang bersih, suci, dan bagus. Kenapa? Karena ketika kita mau menghadap pejabat saja, kita pasti berpakaian yang parlente. Orang Jawa mengatakan necis. Padahal Allah itu adalah yang menciptakan para pejabat. Berikutnya juga tempatnya juga harus bersih dan suci. Di manakah yang jelas bersih dan suci? Masjid. Karena apa? Masjid ini rumahnya Allah. Kalau sudah rumahnya Allah, ya pasti bersih, suci. Tidak hanya itu, tetapi juga steril, lepas dari semua wabah. Akan tetapi kalau kita sholatnya di rumah, juga tetap harus dijaga tempat bersih dan suci. Dan diusahakan tempatnya khusus untuk sholat. Jangan sampai sholat di atas kamar tidur. Kenapa? Bisa terkontaminasi dengan najis. Dan juga usahakan tempat kita sholat itu jangan sampai dekat dengan toilet atau kandang. Mengapa? Sebab nanti indera penciuman kita akan terganggu, sehingga juga akan mengganggu kekhusyukan sholat kita. Yang kedua, kalau kita pengen sholatnya khusyuk, tanamkan sifat ihsan. Apa ihsan itu? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat ada Allah di depanmu. Saya mau tanya dulu, kira-kira para jamaah sekalian, sampai detik ini ada yang pernah melihat wujudnya Allah? Oh, tidak ada. Fa'ilam takun tarahu. Tetapi kalau memang panca indera kita tidak mampu menangkap wujudnya Allah, percayalah, fa'innahu yaraka. Setiap detak jantung kita berdegup, setiap lisan kita berucap, bahkan batin kita mengucapkan, tetap dalam pengawasan Allah. Oleh karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka pastilah kita tidak mungkin sholat dengan main-main. Mengapa? Ya, 1, pasti kita berpakaian dengan rapi, bagus, bersih, dan suci. Yang kedua, tidak mungkin kita kemudian mata kita melongok ke sana, melongok ke sini. Kemudian juga tidak mungkin pikiran kita kemana-mana. Karena apa?
merasa diawasi oleh Allah. Untuk mencapai sholat yang khusyuk yang ketiga, yaitu tumakninah. Selama ini barangkali yang kita pahami arti tumakninah itu apa? Berhenti sejenak, begitu ya. Tapi kalau kita definisikan secara panjang, maka tumakninah itu berhenti sejenak di antara pergantian gerakan sholat. Saya ulang lagi, berhenti sejenak di antara pergantian gerakan sholat. Kalau tumakninah kita belum bisa seperti Kanjeng Nabi, paling tidak antara gerakan dengan bacaan sholat itu sinkron. Artinya apa? Kalau gerakan sholat kita sujud, maka bacaannya juga bacaan doa sujud. Mengapa saya matur demikian? Ya, karena sering kita jumpai gerakannya sujud, tapi doa yang dibaca apa? Bacaan i'tidal atau bangun dari ruku. Gampangnya saja, kalau orang Jawa menyebut yang namanya tumakninah, kalau diumpamakan seperti habis makan nganggo anggong. Sebab nek bar maem warak kok terus melayu, orang nganggo leren, wih biasanya gampang suduken, mudah terkena penyakit perut. Sekali lagi saya ulangi bahwa tumakninah, kalau belum bisa mencontoh tumakninahnya Kanjeng Nabi, paling tidak antara gerakan sama dengan doa yang dibaca. Jadi jangan sampai misalnya Sami Allahu liman hamidah, terus Rabbana walakal hamd, tetapi ketika sujud ini salah. Jadi usahakan kita ketika sholat hendaklah apa? Kalau bahasa orang Jawanya las-lasan bacaannya. Karena apa? Harus kita hayati bahwa kita ini sedang komunikasi dengan Sang Pencipta. Kalau kemudian kita komunikasi dengan Sang Pencipta tergesa-gesa, hati-hati nih. Kanjeng Nabi ngendika, kalau tergesa-gesa itu perbuatannya setan, maka kita harus perlahan-lahan. Orang Jawa mengatakan lagi, alon-alon waton kelakon, geliak-geliak waton tuminda. Pengaman dan pengamal Al-Quran yang dimuliakan Allah, memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, untuk mencapai sholat yang khusyuk tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk kelas Imam Ghazali, beliau mengatakan bisa khusyuk ketika takbiratul ihram saja, itu sudah bagus. Tetapi kan kita pasti tidak hanya itu. Kita pengennya sholat khusyuk itu secara total sampai selesai. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3 hal agar kita sholatnya khusyuk. 1, bersih suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang kedua, tanamkan sifat ihsan. Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah ada di depanmu. Fa illam takun tarahu, tetapi kalau memang panca inderamu tidak mampu mewujudkan wujudnya Allah, maka fa innahu yaraka. Percayalah bahwa setiap gerak-gerik kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, tumakninah, berhenti sejenak di antara 2 perpindahan gerakan sholat. Jadi jangan langsung misalnya Sami Allah yang Rabbana walakal langsung sujud, tidak. Tapi sampaikan. Contoh misalnya dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itulah sekilas lintas agar sholat kita mencapai kekhusyukan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Perhatikan apa yang disampaikan, tidak perlu memperhatikan siapa yang menyampaikan. Ibarat
penyampaian sebagai makanan, maka sekalipun keluar dari dubur ayam yang menjijikkan, tetapi kalau yang keluar telurnya, mari sama-sama kita nikmati. Setuju? Akan tetapi sekalipun keluar dari dubur seorang kiai, yang tentu saja derajatnya di atas ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telurnya, terus seperti, nah, ya sebaiknya jangan kita makan. Sebab apa? Kita pasti akan mabuk sing tanpa nganggo minum. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.